Shalom Sobat Girl Blessing, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini aku ingin kembali untuk men-sharingkan apa yang aku dapatkan dari saat teduhku 2 hari yang lalu. Dan ini berkaitan dengan namanya pelayanan kita. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tuh kayak berpikir bahwa pelayanan itu hanya di gereja, pelayanan itu hanya di tempat ibadah atau di tempat-tempat kampus yang bersifat rohani, kalian salah besar. Karena pelayanan itu ya bentuk kalian melayani sesama pun sebenarnya bentuk pelayanan. Tapi kan kadang dari kita pun sering mikir kayak, ya gue pelayanan udah di gereja, tapi jarang mengaplikasikannya juga di kehidupan sehari-hari. Sama aku pun juga terkadang melakukan hal seperti itu. Tapi aku kan gak membahas mengenai kayak pelayanan itu gimana. Tapi aku kembali diingatkan melalui satu buku mengenai sebuah pelayanan yang aku lakukan. Jadi belum lama ini aku ada di chatting sama temenku. Intinya awalnya tuh temenku yang mau sharing ke aku, kayak dia cerita ke aku mengenai kegiatan dia yang bikin dia kesel, keseharian dia yang bikin dia marah gitu kan. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba aku pun tiba-tiba kayak ngomong gitu loh ke dia, kayak ya kabarku tuh lagi gak enak. Jadi aku tuh udah catat lah intinya percakapanku, dan ini benar-benar memberkati aku banget. Dari percakapan simple tapi aku dapat banyak banget hal-hal yang Tuhan disampaikan kepada aku, dan aku bakal bacain ke kalian. Jadi nih antara aku sama temanku ya. Hai Sar, gimana kabarmu? Dan aku bilang, hai, aku baik kok walaupun ada beberapa hal yang aku pikirin. Temanku bilang lagi, ada masalah apa kamu? Dan aku bilang, aku ngerasa takut gak sanggup aja ngejalin pelayanan ini karena berjalannya waktu semua semakin terasa berat. Aku keinget sama sharingku waktu aku di persekutuan doa pengurus di kampus sama pelayan di kampus sekolah, pokoknya ada persekutuan untuk orang Kristen gitu kan. Dan di sana tuh ada yang sharingin mengenai bahwa pelayanan itu tuh gak mungkin gampang dan gak mungkin simple. Dan kalau ketika kalian melayani, kalian ngerasa santai-santai aja, bukannya ini bukan bentuk melayani sih, tapi lebih dibilang pasti ada sesuatu yang salah di pelayananmu itu. Karena yang namanya melayani itu pasti akan lelah, pasti akan capek, apalagi melayani untuk membawa nama Tuhan. Pasti kita akan memikul salib kita akan benar-benar intinya capek banget lah, butuh banyak effort dan pengorbanan yang harus kita lakukan dalam pelayanan itu. Dan di situ tuh aku semakin dikuatkan lagi mengenai apa yang temanku waktu di persekutuan pengurus itu bilang gitu kan. Dia bilang bahwa pelayanan itu pertama pasti akan capek, gak mungkin gak capek gitu kan. Dan yang kedua dia bilang bahwa raja-raja pun yang zamannya Tuhan Yesus dulu tuh mereka tuh gak mungkin langsung jadi raja gitu. Mereka tuh semua berasal dari dasar, dari prajurit. Dan aku udah pernah sharing juga ke kalian, kayak misalnya Raja Daud. Waktu dia diangkat menjadi raja, yang dibilang Daud itu memiliki detak jantungnya sama kayak Tuhan, dia tuh gak bener-bener langsung kayak pleng lahir dan langsung dijadiin raja gitu kan. Pasti banyak banget proses perjalanan yang dia boleh alamin, yang boleh dihadapin. Mulai dari dia jadi orang yang paling terkecil di bangsanya, yang dia harus melawan Goliat sebesar itu. Dan mungkin kalau kita yang jadi posisi Daud, mungkin kayak gak mungkin banget lah, Goliat segede gitu, gue yang kecil dan gue mengembalakan kambing domba yang gak ada kekuatan, gak kemampuan apapun, tapi gue bisa gitu loh. Dan gue gak tahu kenapa tiba-tiba gue bisa mengalahkan Goliat. Akhirnya mungkin Daud pun gak pernah terpikirkan dia akan menjadi seorang raja gitu kan sebelumnya. Dan itu penguatan buat aku dari sharingku bersama teman-teman konselku. Dan intinya temanku balas lagi kan, dia bilang, aku pernah dengar kata-kata ini dari pendeta di gerejaku. Jadi temanku ini yang chatting sama aku, yang awalnya dia mau berbagi cerita, mau sharing ke aku, malah jadi aku yang sharing balik gitu kan. Dia tuh keinget kata-kata pendetanya. Dia bilang gini, apa yang kamu takutkan itu hanya sebuah ujian perasaan yang akan menghambat sebuah proses perjalanan sebuah tujuan. Dan jika kamu takut akan suatu hal yang sedang kamu kerjakan, itu wajar.
Tapi ingat sekali lagi, rasa ketakutan itu hanya sebuah hambatan, sebuah perjalanan. Jadi buanglah hambatan itu dan cintailah proses yang sedang kamu kerjakan. Dan teman-teman mungkin kalau kalian dengar atau ngebaca kata-kata ini, pasti kalian akan ngerasa kayak gampang banget loh bilang kayak gitu kan. Aku pun juga sama, kayak awalnya mikir oh my god gampang banget dia bilang kayak gitu kan. Tapi bersyukurnya adalah aku nggak sampai kayak berpikir negatif gitu tentang perkataan ini, tapi balik lagi malah aku diputar pikirannya untuk jadi lebih positif lagi. Dan aku mikir kayak bener sih, ketakutanku itu hanyalah harimau gambaran yang belum tentu tuh bakal terjadi gitu loh. Apa yang kita takutin tuh belum tentu benar-benar terjadi teman-teman, tapi kita udah takut duluan gitu loh. Kita ngadepin aja tuh belum gitu kan, tapi kita udah mati di tempat kayak prajurit yang mau perang, tapi kita udah mati duluan gitu kan di tempat. Dan itu seharusnya harus dibuang sih, karena Alkitab pun pernah mengatakan bahwa Tuhan kita tuh lebih besar daripada masalah kita, Tuhan kita tuh lebih besar dari segala ketakutan kita, dan kita harus tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Ingat gak kisahnya yang waktu murid-muridnya di dalam perahu dan ada angin besar gitu, apa ombak besar gitu kan, dan terus bilang kan, hai kamu angkatan yang kurang percaya gitu kan. Padahal terus ada di sana gitu loh, dan mereka masih gak percaya mengenai diri mereka yang akan diselamatkan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang meredakan angin itu percaya, dan angin aja tuh takluk sama Tuhan gitu loh. Sedahsyat itu Tuhan sampai bisa melakukan angin ombak yang besar gitu kan. Dan itu harus kita percayai bahwa Tuhan yang sama yang menyelamatkan murid-murid di saat itu akan menyelamatkan kita juga dari masalah kita dan ketakutan kita. Dan next, selanjutnya dari chattingku ini adalah aku bilang lagi, aku selalu berdoa supaya bisa melihat dan merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan dan lihat juga. Dan aku selalu taruh di mindsetku, hidup adalah bentuk untuk melayani sesama dengan kasih apapun yang terjadi. Dan sekarang aku benar-benar dikelilingin sama orang-orang yang bisa dibilang membutuhkan aku, dan aku takut kalau aku capek tengah jalan dan kehilangan mereka gimana. Maksudnya adalah gini, aku selalu berdoa buat kayak melihat seperti Tuhan melihat, merasakan seperti Tuhan merasakan. Dan intinya aku nggak mau melihat sesama tuh, khususnya ya sama teman-temanku itu tuh melihat mereka tuh kayak mereka influencer, mereka selebgram, atau mereka tuh gak terkenal. Itu aku nggak memandang mereka kayak gitu, tapi aku memandang mereka ya dengan siapa mereka, maksudnya dengan ya just ya dia adalah dia gitu loh. Jadi gak ada profesi penggambaran apapun, dan ya itu Tuhan kabulkan gitu kan. Dan aku menjalani waktu, semakin sekarang aku makin mikir kayak kenapa aku harus dikelilingi sama orang-orang yang bisa dibilang aneh gitu kan. Kayak mungkin orang bakal mikir kayak freak atau apalah, terserah, tapi aku nggak berpikir demikian gitu loh. Sampai akhirnya temenku yang sering cerita ke aku, Sar lo tau nggak gini-gini, dan aku kayak mikir gue nggak kepikiran kesana ya gitu. Padahal kan maksudnya apa yang mereka lihat pun sama gitu kan. Dan aku kayak keinget mengenai doaku bahwa aku harus pengennya tuh kayak melihat dan merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan gitu kan. Dan prosesnya tuh gak gampang teman-teman, prosesnya benar-benar gak gampang banget, karena Tuhan tempatkan mereka di sampingku. Aku harus bayar harga untuk hal itu ketika aku siap untuk menerimanya kan. Dan berjalannya waktu ya udah gitu, kayak ternyata temanku ini kayak susah dikasih tahu, cukup berbeda di antara kita gitu kan. Dan pokoknya banyak banget lah permasalahan dan proses yang aku harus hadapin gitu kan. Dan kayak dari keluarga pun juga ada beberapa hal yang ingin aku perjuangkan gitu kan. Tapi prosesnya tuh susah banget, dan sampai gara-gara kegiatan pelayananku tuh banyak, kayak misalnya dari gereja aku iya, dari kampus aku iya, dari keluarga pun iya, dan berarti kerinduanku sendiri, aku tuh sempet kayak mikir, duh gue sanggup gak ya gue ngelakuin pelayanan ini, gue sanggup gak ya, gue bisa gak ya. Nanti kalau gue udah 30% gue melakukan pendekatan sama dia, tiba-tiba gue lost kontak atau gue gak sanggup gimana. Kalau misalnya gue pribadi sendiri ada masalah dan gue gak bisa berbuat atau bersikap baik seperti sebelumnya sama mereka, dan mereka ninggalin Tuhan atau kayak menjauh dari aku, gimana? Aku harus mulai lagi dari nol, terus gimana? Intinya banyak lah ketakutan, dan itu cukup mengganggu gitu kan. Dan temanku balik lagi bilang, kalau misalnya tengah jalan kamu capek, ya itu mungkin aja bisa terjadi, tapi kembali lagi ke komitmen kamu dan pandanglah orang-orang yang membutuhkan kamu. Rasa lelah itu pasti ada kok, tapi aku yakin Tuhan sedang taruh orang-orang di sekeliling kamu, yang artinya Tuhan itu tahu kapasitas kamu untuk bisa menyelesaikan pelayanan itu. Dan ini yang bikin aku mikir lagi gitu kan,
ya ketika kita punya masalah, yang harusnya kita lihat itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah ketakutan dan kelelahan kita sendiri, atau yang kedua adalah memandang dari sisi orang lain atau tugas kita yang dimana memang harus kita selesaikan dan mereka membutuhkan kita. Dan tergantung kita teman-teman, mau kita negative thinking atau positive thinking, mau mikir dari sisi sudut sebelah mana, kiri atau kanan, itu terserah kita. Karena biar gimana pun masalah itu ada bukan untuk dihindari, tapi untuk diselesaikan. Kalau kalian menghindari sekarang, percaya deh, pada waktu masalah itu akan tetap ada, tapi tingkat kesulitan akan menambah. Jadi lebih baik kalian selesai sekarang, kalian usahakan dari sekarang supaya kedepannya aku bisa lebih mudah gitu dijalankan. Dan untuk pelayanan aku ini, aku kan melayani bukan kayak bisa bidang musik atau apa gitu kan, melayani lebih ke arah kayak konseling, pemerhati gitu kan. Dan itu cukup berat untuk aku akui gitu kan. Dan aku tetap bisa bersyukur karena Tuhan ngasih aku teman-teman di sekelilingku yang nggak pernah kita sangka sebelumnya, tapi Tuhan memakai segala macam cara untuk kembali ingetin aku mengenai komitmenku, mengenai hal-hal awal yang aku udah lakuin. Kalau kata quotes itu gini, remember where you started. Jadi kayak lo harus ingat kenapa lo berani untuk memulai itu. Kalau buat kalian yang pelayanan, kayak pelayanan musik, pelayanan apapun, intinya kalian udah jatuh dalam pelayanan gitu kan, lakuin yang terbaik. Dan ingat, kalian tuh melakukan itu bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Dan aku juga ngomong kayak gini untuk mengingatkan aku sendiri, karena ya sebenarnya alasan kita itu manusia itu nggak bisa dipakai sih teman-teman, karena kita tuh terlalu mahal untuk menjadikan manusia itu sebagai alasan-alasan kita yang gak seharusnya kita lakukan. Yang penting harus tetap semangat. Dan satu ayat penguat yang paling bikin aku kuat banget lah untuk menanggapi pelayananku lagi ke depannya, untuk menjalani proses pelayananku ini lagi, yaitu ada di ayat Yohanes 4 ayat 35. Kita baca bareng-bareng dan kalian juga boleh untuk mendengarkannya. Yohanes 4 ayat 35. Terlalu banyak manusia yang siap ditangkap menuju Kristus, tetapi terlalu sedikit sang penjala manusia untuk melakukannya. Dan ini pas banget sama aku. Kalian boleh baca di kisahnya Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Itu kan mengenai kisah perempuan Samaria yang memberikan air kepada Tuhan, dan Tuhan tahu bahwa perempuan ini tuh kayak intinya haus cinta lah. Bahkan banyak laki-laki yang ada sama perempuan ini, bahkan itu bukan suaminya, yang tinggal sama perempuan itu saat itu juga, itu pun bukan suaminya. Dan Tuhan tahu bahwa perempuan ini tuh bukan haus sesuatu yang cinta yang membuat dia tuh bakal kenyang, bukan laki-laki itu loh gitu loh. Tapi Tuhan mau air sumber air kehidupan itu adalah dia sendiri. Dan akhirnya intinya Tuhan telah menyelamatkan satu jiwa. Dan di ayat-ayat seterusnya itu dikatakan bahwa ketika itu murid-muridnya memberikan makanan kepada Tuhan, dan akhirnya kayak Tuhan bilang mengenai masa penuaian gitu kan. Dan ayat 35 ini benar-benar penguat aku mengenai di sini. Dibilang terlalu banyak manusia yang siap ditangkap menuju Kristus, tapi terlalu sedikit sang penjala manusia untuk melakukannya. Maksudnya apa? Buat aku pribadi, banyak manusia-manusia di sekeliling kita tuh sebenarnya tuh udah siap untuk matang lah intinya dalam Kristus, tapi dikit dari kita tuh yang mau untuk menjadi penjala manusia yang mengabarkan berita firman Tuhan, menguatkan mereka, jadi tempat mereka sharing dan cerita berkeluh kesah. Itu gak ada teman-teman. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal dan mendengar berita firman tentang Tuhan, tapi mereka sendiri tuh gak pernah ada satu orang pun yang memperkenalkan Tuhan itu sendiri kepada mereka. Dan kalau di ayatnya masalah musim menuai ini, aku bakal bacain dikit kepada kalian mengenai penafsirannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah 4 bulan lagi itu adalah musim panen, yang merupakan peribahasa Yahudi untuk mau mengatakan bahwa panen tak dapat dipercepat, sudah ada ukuran waktunya. Tapi di sini Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya bahwa ladang di sekeliling mereka, yaitu ladang jiwa-jiwa manusia, justru sudah menguning dan matang, alias mereka siap dan tepat waktu untuk diselamatkan. Dan penabur itu ditemukan oleh Tuhan Yesus itu digenapi oleh Tuhan Yesus itu sendiri
melalui perumpamaan perempuan Samaria ini. Yang tadi aku bilang, perempuan Samaria yang telah diselamatkan jiwanya mengenai pengabaran Kristus hanya dari cerita air gitu kan. Air kehidupan, dan Tuhan tuh pinter banget, dahsyat banget untuk menyambungkan dari satu kata ke penginjilan, penyelamatan jiwa-jiwa. Dan itulah yang Tuhan genapi dalam perumpamaan ini. Ayat 36-nya, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Maksudnya apa? Perhatikan bahwa Tuhan Yesus sering sekali memakai ungkapan tadi aku bilang, yaitu air hidup dan juga makanan rohani, penuai jiwa-jiwa. Dan ketika dia mengungkapkan ungkapan ini, seringkali tuh kita salah paham gitu kan. Maksudnya kayak enggak sih, bukannya salah paham, tapi kadang penafsiran kita kan berbeda-beda. Cuman ada yang sedikit keliru terkadang. Dan di sini tuh Tuhan tuh menggunakan bahasa ini untuk mendidik kita dalam kerohaniannya Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan telah memakai pendekatan yang sama dengan kita semua dalam percakapannya dengan Nikodemus dan dengan perempuan Samaria. Tadi aku bilang kan, air, roti kehidupan. Dengan murid-muridnya pun juga Tuhan ngomong kan mengenai makanan-makanan rohani. Dan masalah penabur dan penuai itu adalah, penabur itu Tuhan, penuai itu kita. Dan ketika Tuhan bilang kita tuh bisa menuai jiwa-jiwa, menuai menuai di sekeliling kita, itu tuh ditunjukkan di kota Samaria. Dan juga itu ditunjukkan bahwa kita tuh siap menuai jiwa-jiwa di kota Samaria seperti yang Tuhan lakukan juga. So teman-teman, dalam pelayanan jangan pernah patah semangat, terus berjuang dalam Tuhan. Dan teruslah aku mendorong kalian untuk berkumpul dalam berkomunitas, karena komunitas itu penting banget untuk kembali mengingatkan kita dan menguatkan kita juga. Terus bertemu dalam Tuhan dan jalan berkat. Happy Sunday and Jesus bless you. Bye bye.